sih panas. Dingin lah. Oke, hai. Balik lagi di channel YouTube kita dengan gue Rizzy dan gue Vinta. Jadi kali ini kita special edition ya. Kenapa sih? Karena kita mau sharing beberapa pengalaman kita selama menjadi pramugari. Nah, jadi nanti ini akan diputar di 2 YouTube channel. Jadi YouTube channel gue Rizzy Khairuni Wijaya. Jangan lupa di subscribe, dan channel YouTube gue Vinta Wijaya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Karena itu sebuah support untuk kita untuk tetap bersharing dan membuat konten-konten berikutnya gitu. Oke, jadi kita hari ini tuh mau ngapain sih? Mau bahas apa nih? Nah, jadi kan banyak banget tuh yang nanya dan penasaran kan, Vin, mengenai kayak gimana sih kehidupan pramugari itu gitu kan. Banyak banget lah ya. Dan pasti yang beberapa yang udah nge-subscribe kita pasti tahu kan kalau misalnya kita pekerjaannya salah satunya adalah flight attendant, dan nggak usah disebutin ya maskapainya. Nggak usah skip aja. Skip aja at all, karena supaya kita tuh biar lebih terbuka gitu ya untuk betul. ngomongnya. Karena kalau misalnya kita bawa company itu agak lebih sulit gitu ya. Dan lebih detail dan nggak lebih luas aja gitu jatuhnya ya. Jadi kayak lebih ke pribadi sih sebenarnya, karena maksudnya kita nggak akan mengejat satu company bla 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 gitu, karena itu kan lebih individual ya yang kita alamin. Kita gambaran umumnya aja lah ya, pokoknya kehidupan sebagai flight attendant itu seperti apa sih gitu, pengalaman. Jadi kan banyak banget nih yang nanya-nanya, misalnya gimana sih kalau pada saat penerbangan itu hal-hal buruk apa sih yang dilakukan, karena kan kebanyakan orang tahu itu kita itu kan enak-enak aja ya, jalan-jalan, terus abis itu belanja-belanja atau foto-foto, itu kelihatannya aja ya. Iya, terus pramugari duitnya banyak, gitu. Keluar negeri mulu. Paling di pesawat gitu-gitu doang lah kerjaannya, apa sih ya kan? Cuma ngasih makanan penumpang doang. Gampang gitu lah, kan. inilah jadi pramugari mah gampang gitu. Tapi dia belum tahu aja suka dukanya kayak gimana. Jadi itu kayak lebih, kalau misalnya banyak nih yang nanya, ada nggak sih pengalaman buruk selama terbang, kayak terhadap penumpang, mungkin terhadap cuaca atau pengalaman yang buruk deh gitu. Pasti ada ya, pasti ada banget, gak mungkin lah selama ini mulus aja, nggak semuanya itu indah-indah aja kelihatannya di luar, tapi itu pasti ada pengalaman buruk, ada juga pengalaman baiknya juga pastinya. Nah, sekarang kita tuh mau ngebahas apa sih pengalaman buruk dan pengalaman baiknya sebagai flight attendant dan yang ada di pesawat. Seperti itu. Oke, langsung aja. Poin yang pertama, pengalaman Vinta. Tadi dulu kita mau ngebahas baik dulu apa buruk dulu nih? Yang mending yang buruk dulu kali ya. Jadi buruk dulu. Biar yang indahnya belakangan. Oke, gue setuju. Pengalaman buruk ya dari versi gue ya, itu yang terburuk gitu, yang paling buruk yang sampai sekarang ini kayak masih terngiang-ngiang gitu ya. Oke, gue jadi waktu itu kalau untuk masalah cuaca nih, gue tuh pernah ngalamin weather yang ya cukup agak menyeramkan gitu loh. Jadi selama 1 jam gue terbang ya, waktu itu ke luar negeri lah ceritanya, gue usah sebutkan kemana. Itu tahu dong sebutin kemana. Oke, gue sebutin. Jadi waktu itu ke Incheon, ke Korea. Penerbangan pokoknya itu dari tengah-tengah penerbangan lah, mungkin sekitar jam ke-2 ke-3 penerbangan. Itu selama 1 jam gue ngalamin yang namanya itu bad weather banget, yaitu turbulence yang udah parah banget, yang udah severe turbulence itulah pokoknya. Iya. Terus pokoknya di cabin, untungnya kita tuh udah selesai serving makanan, kita udah taruh troli nih balik ke galley ya. Nah, untungnya udah sempat secure segala macam. Terus ada nih announcement dari captain, flight attendant, return to your seat and fasten your seat belt. Kita langsung duduk, penumpang juga kebetulan udah dudukan nih di seat belt segala macam. Gak lama kemudian langsung bumping selama 1 jam tuh kayak nggak berhenti sampai kayak penumpang tuh udah pada ngejerit-jerit, udah pada nangis, udah pada pegangan tangan. Gue merinding ceritanya tuh merinding. Terus kayak penumpang tuh pada pegangan tangan gitu kan di cabin, gue ngeliat. Terus yang kita juga di belakang, kita yang ya berusaha untuk tetap tenang, tapi ya nggak bisa ngebohongin diri sendiri lah. Kita juga yang pada saut-sautan, ada yang Allahu Akbar, ada yang Tuhan Yesus kayak ya udah saut-sautan terus kayak gitu. Anjir, itu tuh kayak kita udah duduk, udah kenceng, udah pakai seat belt, tapi tetep tuh sampai kayak 5 jengkal jari kayak gini masih tetep kayak gitu. Itu saking parahnya banget. Kita sampai kayak anjir nih kapan berhenti, ya Allah nih kapan berhenti, udah kayak mikir yang kayak anjir jangan gue mati di sini, gue mati yang kayak gitu. Ya Allah tolonglah, gue masih muda, gue belum nikah, gue
selamatin ya Allah, kayak gitu lah pokoknya. Udah pada udah mau nangis segala macam, troli udah berantakan ini segala macam, wah udah hancur-hancuran lah pokoknya kayak gitu. Tapi untungnya setelah 1 jam itu udah balik normal lagi sih akhirnya. Udah kita bebarasan lagi ke cabin segala macam. Penumpang udah yang kayak udah nggak mau ngapa-ngapain, muka udah pucat semua, intinya mereka cuma diem kayak gitu sih. Kalau udah down ya pastinya. Udah down banget parah. Saya kayak pramugarinya aja yang kayak udah tahu prosedurnya apa-apa yang harus dilakukan aja down, apalagi penumpang ya itu nggak heran sih ya. Ya walaupun kita harus kita harus tetap remain calm ya kan, kita harus tetap tenang ya, tapi pasti ada ya rasa detik-duk kayak gitu lah. Wajar banget. Namanya juga manusia gitu ya kan. Tapi kan kita nggak boleh di depan penumpang kita yang tetap tersenyum ya, tetap tersenyum, tetap tenang gitu ya kan, biar penumpang juga nggak panik gitu. Itulah kalau gue lah. Kalau lu gimana nih? Nah kalau gue ya, kalau misalnya cuaca nih, gue tuh sebenarnya kayak 2 kali ngalamin sih. Jadi kayak pertama, tapi yang benar-benar yang kayak gue tuh sampai perut gue geli, gue aja sampai sekarang tuh karena gue bayangin pengalaman buruk tapi tuh sampai perut geli tuh gimana? Jadi kayak lu tuh kayak main jet coaster. Jadi itu tuh pas ke Sydney kalau nggak salah. Nah, lu tau sendiri kan kalau misalnya ke Australia atau kayak ke luar negeri yang lagi cuacanya mungkin lagi musim dingin, itu kadang-kadang kan kalau pas pada saat mau landing itu kan susah ya. Iya benar. Kan angin atau apa, mungkin hujan atau segala macam. Nah, pas banget itu gue ke Sydney dan kita tuh biasanya landing pagi ya. Lo bisa bayangin kan pas lagi udah begadang, terus lo udah mau landing, udah happy, tapi memang karena lagi winter, terus udah memang kita udah prepare for landing, udah siap-siap untuk mendarat. Terus gue juga udah di kursi gue, udah di jump seat. Terus tiba-tiba pas kita memang udah itu tuh udah dari kaca tuh lo udah bisa ngeliat tuh, udah deket banget. Runway-nya udah kelihatan lah itu ya kan. Terus tiba-tiba kayak tancap langsung naik lagi gitu. Dan lo bayangin suara Airbus kan. Airbus tuh itu kenceng banget di kupingnya kan. Itu kayak nyawa gue kayak udah keluar. Kayak udah begitu langsung tarik gitu. Langsung kayak mau keluar gitu tuh kayak mana. Itu bener asli gue lemes. Dan tapi ya itu balik lagi kayak lo bilang, kayak kita tuh sebenarnya udah takut, udah lemes, udah kayak mau pingsan, mungkin pingsan deh. Tapi karena di depan penumpang lu bisa bayangin kan penumpang yang kursi flight attendant yang di depan langsung penumpang gitu. Nah, lu bisa bayangin kalau misalnya kayak gue kaget atau gue panik, pasti otomatis penumpang pun juga panik karena mereka pasti akan berpatokannya ke kita gitu kan. Jadi gue tetap berusaha gini, tapi padahal gue udah keringet dingin kali, udah ngocor. Udah lemas asli, udah lemas banget. Kayak gue tuh di situ tuh kayak ngerasa ya memang nggak boleh sih sebenarnya kayak gitu ya. Cuman kayak gue udah pasang, ini udah waktunya gue kali ya kayak gitu. Dan gue tuh sempet mikir kayak, aduh singkat banget hidup gue. Itu tuh kayak baru ini ya. Itu tuh kayak benar-benar yang kayak ya lu bisa bayangin kan, karena mungkin ya gue nggak ngerti sih sebenarnya. Kayak setelah kejadian itu gue juga coba nanya sama pilotnya, terus ya sebenarnya sih sama mereka tuh kayak cukup biasa untuk hal yang begitu gitu kan. Tapi memang ya pasti kan otomatis kita memikirkan resikonya ya gitu kan. Karena kan kita pernah sering dengar yang gagal take off atau apa gitu ya. Jadi kayak serem aja. Dan ini merupakan pengalaman pertama lu ngerasain kayak gini. Yang selama ini kita cuma dapat materi di kelas, teori doang, terus kayak sekarang real gitu loh, gue ngerasain langsung yang gue langsung remind gitu apa yang gue dapat di kelas tuh kayak langsung remind. Dan tetap aja, tapi bener sih dibilang orang ya, walaupun misalnya lo mau belajar di kelas mau gimana pun lo review berulang-ulang, tapi pada saat memang kondisi seperti itu nggak teori itu kayak cuman hanya mungkin 50% atau 30% tuh ya terjadi yang bisa diingat gitu ya. Sisanya tuh udah buyar lah, kayak ya udah drop duluan gitu. Mau nginget mau nge-recall semua memori tuh kayak nggak bisa. Itu udah istilahnya nyawa udah tinggal setengah gitu. Terus lanjut pengalaman berikutnya nih di masalah penumpang ya. Itu kan tadi udah banyak ya. Tenang satu-satu. Sekarang gue pengalaman buruk gue di penumpang, yaitu gue sering banget dapetin penumpang gue tuh meninggal. 3 kali gue dapetin penumpang gue dead on board gitulah, meninggal di atas pesawat. Itu ya 3-tiganya sih kejadian ke Jeddah sih ya. Ada yang satu yang 2 pertama mereka mau umroh, yang terakhir ini mau naik haji. Oh iya, naik haji. Pas penerbangan haji gitulah. Jadi yang intinya yang pertama gue kaget nih ya, biasa abis surfing lagi tiba-tiba gue ditarik sama si ketua jamaahnya, mbak penumpang saya pingsan, kata dia kan kayak gitu.
masa Pak? Ya udah gue langsung tinggalin tuh semuanya ya kan, gue datengin, gue cek tuh kok ibunya cuma tertunduk gitu doang, dia udah kelar makan, udah kelar minum ada habis. Terus ibunya yang sebelah bilang, iya Mbak kayaknya pingsan deh Mbak, coba dibangunin. Ya udah gue bangunin, ini kok tangannya dingin, terus udah lemas gitu kan. Terus gue cek coba nadinya di sini. Terus gue kok gue nggak dengerin apa, nggak berasa gitu loh denyut nadinya. Apa gue yang bego, gue nggak bisa ngecek nadi, gue mikir kayak gitu kan. Terus kayak anjir, gue udah mulai panik tuh di situ. Gue dengerin tuh langsung ke dadanya, gue tempelin kuping gue, kok nggak kedengeran juga. Sumpah ini gue yang lagi bolot apa gimana, gue nggak paham. Gue panggil lah akhirnya senior gue kan, mas tolongin, aku tangan kayak begini. Kok feeling aku nggak enak ya, soalnya tangannya udah dingin. Terus aku nggak berasa nadinya sama sekali. Aku bilang kan, terus kata si Mugara itu, ya udah ambil kaca, dia mau ngeliat apa sih kayak dari bola matanya apa gimana, gue nggak paham lah ya. Terus akhirnya langsung tuh announce dokter kan, nyari dokter. Akhirnya direbahin, di CPR segala macam. Ternyata kata dokternya si ibunya udah lewat lama. Maksudnya udah meninggal ya guys. Udah meninggal guys, bukan lewat jalan gitu. Gue udah meninggal. Kita sedih nih sih, sedih ya Allah. Maaf ya guys, bukannya gimana. Ya cuman dia guys yang mikir. Ya, jadi ibunya tuh udah meninggal. Ya mungkin udah berapa menit yang lalu lah. Habis itu dokternya titip pesan kayak gini, Mbak tolong dijagain si almarhumahnya. Siapa tahu saya takutnya ini mati suri, kata dia kayak, waduh PR juga nih ya, tiba-tiba hidup lagi gitu ya. Berapa lama dok saya mesti jagain ibu ini? Sampai landing Mbak, ditengokin sejam sekali, dibuka. Nah yang lain nggak ada yang berani tuh saat itu ya, karena gue yang menanganinya langsung, jadi ya udahlah, gue udah nggak takut sama sekali. Jadi ya udah setiap 1 jam sekali gue cek, gue buka, gue selimut segala macam lah. Pokoknya prosedur yang menangani orang meninggal pokoknya udah kita lakukan semuanya. Terus habis itu pokoknya yang lain nggak ada yang berani. Pas di tengah perjalanan si salah satu jamaahnya kan, jadi dia ini suami istri, suaminya tuh yang udah agak lansia juga kan, ini ibunya juga ada bilang, kata bapaknya si ibu nyimpen uang di dalam beranya, kata dia kan kayak gitu. Terus ya siapa yang mau ngambil, soalnya dia nggak ada saudara lagi kan, ya mau nggak mau kita dong yang ngambil. Terus kayak waduh enak gak ya nih, gimana dong, maksudnya ya walaupun sesama cewek tapi kan gak enak juga. Terus kayak akhirnya ya udah aku minta tolong ya saksi-saksi itu ditutupin pakai kain. Ya mau nggak mau gue mesti merogoh-rogoh ke dalam gitu, gue rogoh. Ya bener sih, ternyata dia nyimpen dompet dengan uang gepokan kayak gitu lah. Biasa ya orang dulu kan zaman-zaman itu suka banget nyimpan tuh kayak di diselipan sini ya kan. Ya udah ya mau nggak mau kayak gitulah. Pokoknya yang kedua juga ya sama, tiba-tiba yang meninggal sakit karena sakit jantung. Terus keluarganya tuh salahnya adalah obat jantungnya itu tuh nggak dibawa di atas, jadi nggak dibawa di kabin, dan dia masukin ke dalam koper besar yang ditaruh di kargo bawa pesawat. Dan kata dokternya itu harus diminum 1 jam sekali obatnya atau berapa jam sekali, gue lupa lah pokoknya. Dan itu tuh selama penerbangan itu dia nggak minum obat jantungnya sama sekali. Ya emang udah mungkin udah waktunya kali ya. Udah memang udah ya udah kehendak yang di atas ya. Dan lagi-lagi itu gue yang menemukan. Ya Allah, yang ketiga kalinya sih yang pas haji itu bukan gue kali ini, tapi ya gue terlibat juga lah karena udah 2 kali menangani sebelumnya. Jadi ya udah yang terakhir, kalau yang terakhir tuh di ibunya tuh sempat sadar, udah sempat diinfus segala macam sama dokternya. Terus pas sakaratul mautnya kebetulan gue nggak ngeliat gimana sih, pokoknya dia sempat sakaratul maut. Terus habis itu udah lewat. Nah pas landing di Jeddah, nih si orang Jeddahnya nih, si Arabnya nggak percaya kalau ibu udah meninggal. Jadi kayak are you sure kalau dia udah mati? Ya periksa aja gitu ya kan. Ya udah dia buka, terus pencet apa segala macam dinginin. Udah berapa lama katanya meninggal? Ya udah sekitar 6 jaman. Aku bilang kan kayak gitu kan, penerbangan kira 9 jam hampir 10 kan. Ya udah 6 jam udah meninggal. Terus kayak lu yakin ini udah 6 jam meninggal ya? Ya terus masa kita mau bohong-bohongin gitu ya? Iya benar udah meninggal. Terus kayak dia pikir tuh bakal hidup lagi gitu atau gimana ya gue nggak paham lah. Pokoknya ya pengalaman buruk gue masalah. Lu gimana, lu pernah nggak? Kalau yang mana nih, yang penumpang ya bebas, yang mana yang kalau penumpang meninggal pernah nggak? Kalau penumpang meninggal gue sampai 5 kali. 5 kali? Nah ini 5 kali gila, lebih banyak 5 kali guys. 5 kali tuh tapi yang memang benar-benar sampai sekarang itu yang
yang sampai gue masih ingat banget tuh yang pertama kali, karena mungkin yang pertama kali karena gue baru pertama kali nih gitu kan, kaget. Tapi memang itu kayak sedikit kecolongan gitu loh kita. Jadi sebenarnya kan pada saat kita menemukan penumpang sakit, kita kan disuruh selalu ngecek kan, 30 menit, sejam, segala macam. Kita juga panggil dokter kan, panggil. Nah itu tuh memang kita sudah sebenarnya sih awalnya itu dia nggak ada laporan kalau dia tuh sakit gitu loh. Jadi dia sama istrinya, terus sama dia bapak, si ibu sama bapak. Nah terus memang dia duduk di paling depan row 21 yang ekonomi paling depan nih. Jadi NG nih ceritanya? Enggak naik apa? Naik 777 ke Jeddah. Pulang dari Jeddah. Pulang dari Jeddah, oke. Terus? Nah terus habis itu jadi kan ya udah, tapi pas pada saat makan, udah pada saat kita makan pertama, kita kan kalau ke Jeddah itu 2 kali makan gitu guys. Jadi after take off sama 2 jam atau 3 jam sebelum landing ya gitu. Nah makanan pertama, pas makan pertama itu kayak nggak ada masalah apa-apa. Jadi kayak ya udah dia fine aja, cuman memang kelihatan sedikit tidak sehat gitu. Terus pada saat gue tanya nih sama ibu ini gitu kan, gue tanya bapaknya kenapa gitu, misalnya bapak sakit nggak, tapi ibu tuh nggak mengakuin kalau dia tuh sakit. Nggak, fine aja kok mbak, gini nggak ada, sehat, cuman kecapean doang. Oh ya udah, tapi memang kita tetap melakukan prosedur untuk melakukan kayak cek penumpang masih apa, dan sejam sebelum kita sejam sebelum kita surfing yang kedua itu tuh pas gue cek tuh bapak tuh masih ada gitu, misalnya kayak everything masih, walaupun tidur tapi kayak masih bernapas. Nah pada saat surfing nih gue ngeliat kalau bapak tuh nunduk aja gitu. Nah gue nanya lagi sama ibu tapi agak tegas nih, bu si bapak kenapa sih kok diam aja gitu, bapak nggak makan gitu kan. Nah si ibu tuh kayak menutupi sesuatu gitu loh, dia nggak apa-apa kok mbak, nggak apa-apa gitu kan. Tapi karena gue nggak percaya, terus gue langsung pegang tangan bapak itu, dan itu dingin, totally dingin. Dan ya lo langsung shock gitu dong, kaget. Iya, gue kaget dong, karena misalnya itu mau karya gue udah dingin, dan tiba-tiba yang misalnya nggak ada laporan apa-apa gitu kan, tiba-tiba gue ngedapatin udah dingin aja nih gitu kan. Nah terus begitu gue tanya, dan gue agak sedikit ngebentak sih sama ibu itu, karena misalnya gue kaget kali refleks kan. Gue bilang, bu ini bapak kenapa? Terus ibu tuh tiba-tiba nangis doang dong guys. Jadi kayak selama ini gue ditipu gitu sama ibu itu. Jadi mungkin gini kali ya, menurut gue penumpang tuh kayak kadang-kadang dia nggak mengerti, dia takut. Jadi mungkin dia berpikir karena mungkin banyak kabar-kabar kalau misalnya meninggal misalnya di Mekah atau apa kan nggak bisa dipulangkan. Iya, memang kalau misalnya di Mekah memang nggak bisa dipulangkan. Tapi kalau misalnya di pesawat, better apapun yang terjadi itu kasih tahu pramugarinya. Jadi kita bisa jujur ya, walaupun misalnya sakit apapun segala macam, misalnya bisa dibantu, setidaknya bisa dibantu atau diusahakan gitu kan. Walaupun mungkin kalau misalnya aja udah beda ya ceritanya, mungkin ya udah namanya itu, tapi setidaknya kita kayak di samping gitu. Kalau gue tuh berbekas itu karena gue teringat banget, karena gue ngerasa kayak gue nggak bisa di samping gitu. Karena kalau misalnya mungkin ibu itu ngaku bapaknya sakit apa segala macam, setidaknya kita bisa manggil dokter dulu apa segala macam. Nah itu kalau masalah penumpang meninggal ya. Kalau misalnya kalau yang kelima-limanya gue ceritain ini pasti bakal panjang selesai ya. Nah jadi itu. Tapi yang benar-benar yang satu nih, yang gue yang sampai sekarang nih gue berbekas banget sama tingkah penumpang nih. Apa nih? Aduh tuh memang sebenarnya ini ya, gue bukan underestimate penumpang kita, ya misalnya penumpang khususnya siapapun itu, gue nggak istilahnya nggak rasis nggak apa segala macam. Cuman kebanyakan nih penumpang yang cukup tidak menghargai pramugari adalah penumpang lokal kita nih. Kalau misalnya kalau penumpang luar negeri tuh asing, bule itu kayak lebih nice sih sama kita, karena mereka tahu kalau pekerjaan utama kita tuh bukan surfing gitu loh, itu kayak second job kita doang. Karena kalau mereka tahu kalau misalnya kita tuh sebenarnya bertanggung jawab sama safety kita sebenarnya, safety-nya penumpang, safety-nya. Nah jadi gue tuh pernah terbang ke Singapura. Paham kan, misalnya pasti para flight attendant pasti paham dengan gimana karakter penumpang orang-orang ke Singapura. Itu bukan orang Singapurnya ya, tapi at all yang penumpang kesananya ataupun penumpang yang habis liburan ya, khususnya lebih banyak ke Indonesia ya. Ya maksudnya bukan, kita nggak mau rasis ngomongin masalah orang-orang Singapura, orang Indonesia gitu gimana, tapi ya rata-rata seperti almost itu. Almost ya gitu. Nah jadi itu ada
bapak, ibu, anaknya 2, jadi sekeluarga nih. Jadi duduk di emergency exit, itu nomor 31. Nah, bapak sama ibunya di 31 Haji. Gue sampai hafal, masih ingat. Ini pas berarti ini kalau ke Singapura tuh kita naik Boeing 737-800 ya. Yang kecil ya, yang biasa dipakai. Nah, terus anaknya 1 cewek 1 cowok. Gue sampai hafal ini, padahal gue ngalaminnya itu 5 tahun yang lalu, tapi gue masih hafal. Masih berbekas banget nih di pikiran tuh, masih tertanam gitu. Nah, terus jadi kalau menurut gue sih, kalau yang bapak ini memang cukup nice sih, maksudnya nggak baik banget, nggak, cuman kayak cukup nice, nggak terlalu bermasalah. Nah, gue ngelihat kalau gini, satu keahlian pramugari ya, Vin, pada saat boarding kita kayak udah bisa ngebaca karakter orang nggak sih? Karena udah saking berapa ratus orang per hari kita temuin ya kan, ribuan jutaan orang jadi kita temuin. Jadi ngelihat itu kan, gue langsung tahu nih dia karakternya seperti ini. Kayak gini. Nah, jadi gue tuh udah bisa ngebaca pada saat udah boarding tuh, udah mulai agak aneh-aneh nih. Jadi dari awal nyuruh apa segala macam, nah gue ya masih gue, namanya juga kita gini ya, pramugari itu nggak akan pernah galak kalau misalnya dia nggak disenggol gitu ya, gitu ya. Kayak siapapun itu lah ya. Itu, karena kayak pramugari ya pasti tahu dia membuat kalau penumpangnya itu senyaman mungkin gitu kan. Nah, terus gue masih baik gitu, dan gue masih nanya misalnya makan apa, dan pas lagi surfing ya kayak nggak ada masalah apa sih sebenarnya, ya udah jalan aja. Nah, setelah penumpang selesai makan kan kita harus kita panggil tuh debarasser tuh kayak ngangkat clear up lah gitu, yang makan piring-piringnya gitu kayak gitu. Nah, ternyata pada saat di keluarga itu lagi ini tray kayak di kondangan, Pin. Oke, ditaruh di bawah. Iya, kalau di bawah kursi. Terus maksudnya kalau kita pasti satu itu merepotkan pramugari, bukannya, dan satu pun juga kalau kita lihat itu juga cukup tidak enak gitu kan, karena kita benar-benar hygiene juga. Jadi kita kan lebih enaknya kalau misalnya kita berikan di atas meja, terus kita ngambil di atas meja gitu loh guys. Jadi maksudnya kenapa harus dibawa tuh kayak kita tuh diperlakukan tidak baik lah, kita merasa kayak nggak sopan lah, karena kan pasti kan kita mikirnya gue ngasih di atas meja, kenapa harus taruh di bawah sih gitu kan. Kita kan mesti ngambil yang kadang di bawah jongkok kan, bawah kaki gitu kan. Dan kadang-kadang tuh kan ya itu yang kadang-kadang pramugari tuh sebel di situ gitu kan. Nah, gue dengan baik nih, gue tanya gue minta sama ibu tuh, permisi ibu, boleh nggak piringnya, saya minta tolong piringnya diambil. Terus dengan sedihnya gue, Vin, dia cuma nunjuk pakai kaki nih. Oh my god. Gitu, terus dia ini ambil, sakitnya hati ini. Terus kayak gue kan tuh kayak bego, kayak kaget, serius gue kayak kaget gitu, kayak iya ibu boleh diambil, iya ini ambil. Terus gue di situ gue mendidih total, buar, gue nggak ada kepikiran tuh mau gue bakal dipanggil, bakal apa, gue cuma ngeliatin doang, terus gue bawa muka, terus gue pergi ke anaknya. Dan jeleknya banget, anaknya kan tahu di situ juga dong, pasti dia otomatis mencontohkan orang tuanya, pasti otomatis. Nah, gue minta sama adiknya, sama si anaknya gitu kan, karena dia gue panggil adik aja, dia boleh diangkat nggak ininya, piringnya. Nah, adiknya itu mungkin menurut gue kan, kalau orang anak kecil ya lebih gampang dibilang ya, misalnya kayak lebih mematuhin gitu ya. Dia ngambil, oh iya mbak, dia ngambil, tapi nyokapnya marah dong di seberang sana, ngapain sih diambil gitu. Jadi kayak sebenarnya anaknya tuh mau memberikan contoh yang baik, tapi sopan santun yang baik, tapi malah orang tuanya itu mengajarkan yang sikap yang tidak baik. Jadi kayak kebalikannya, harus biasanya kan anak kecil yang kayak gitu, oke kita maklumin, terus orang tuanya nggak boleh kayak gitu deh, ambil pakai tangan, kasih itu ke mbaknya yang baik gitu kan harusnya. Ini malah kebalikannya orang tuanya. Jadi kayak gue, wah ini parah banget. Jadi kayak memang sih kayak si ibu tuh kayak yang nge-treat kita tuh kayak sebagai ya lo cuman hanya sebagai pelayan gitu. Jadi kayak sebenarnya kita nggak ngejudge pelayan ya, tapi maksudnya kayak benar-benar diperlakukan kayak jauh banget gitu loh. Gimana, ngerti nggak sih lo? Nah, jadi kayak gue langsung kayak di situ sih wajah gue benar-benar yang kenceng banget tuh. Gue nggak bisa membohongi lah ya. Gue nggak bisa membohongi. Terus gue kayak yang bilang, ya alangkah baiknya kalau misalnya saya berikan di atas meja, alangkah baiknya memang dibalikin di atas meja gitu, karena itu mempermudah pekerjaan saya. Terus dia cuman bohong gini tuh,
terus kayak mungkin suaminya juga malu, Iya terus kali ya. udah mah Sabar mah, nggak boleh begitu iya, mah. ambil aja mah Ambil aja. terakhirnya tuh mungkin ya suaminya udah malu banget, Iya. jadi suaminya dong yang ngambil piringnya, kayak yang oh my god, Kayak itu kelakuan kayak begini banget. Ah. Oh my God. dan satu lagi nih Vin, ada juga nih Hmm. ke Singapura juga guys, ke Singapura dia pulang dari Singapura ya, wajar ya kalau misalnya orang pulang ke Singapura itu kan pasti biasanya beli tas branded ya, LV dan lain-lain gitu ya. Nah terus ada nih mungkin kalau gue bilang ibu-ibu memang cukup muda kali ya, ibu-ibu yang umur 32, 35, 30-an lah ya gitu. Nah terus habis itu dia nenteng LV nih, tas LV. Oke, bukan nenteng tasnya tapi nenteng si bungkusan LV, paper bagnya si LV gitu. Berarti it means dia kayak baru belanja di airport kali ya. Nah terus habis itu dia tiba-tiba gini, ini mbak, nasi gue nyuruh gue masukin ke luggage bin. Ini salah satunya guys, informasi buat kalian semua yang mungkin mau akan naik pesawat. Naikin bagasi itu bukan tugasnya pramugari. Jadi itu adalah kita tuh tugasnya aja memberikan space ya. Kita memberikan space, kita merapikan space, tapi bukan tugas kita untuk mengangkatkan dan menurunkan kembali. Tuh. Nah, jadi balik lagi nih gue. Jadi langsung nunjukin gini, "Nih Mbak tolong." Padahal tuh menurut gue ya, kalau misalnya pun susah atau berat, atau kalau misalnya kayak koper, jangan minta pramugarinya, tapi minta tolong. Minta tolong tuh it means bukan totally pramugarinya semua yang ngangkat, tapi misalnya kita bareng-bareng nih, kita berdua. Tapi ada beberapa kondisi yang mungkin akan kita full kita tolongi. Kayak misalnya nenek-nenek, Iya, lansia, atau orang sakit, atau dia nggak nyampe untuk ke abdinya gitu. Itu pun juga kita pasti akan minta tolong rekan kita juga bareng-bareng gitu kan. Nah, terus ini kan sedangkan paper bag dan itu pasti akan sangat ringan gitu ya. Nah, dan itu dan tiba-tiba ya udah gue karena mikirnya ringan juga, ya udah gue nggak ada mikir ini bukan tugas gue karena menurut gue mampu, ya udahlah gue langsung aja. Tapi pada saat gue nerima nih paper bag, Mbak hati-hati ya, soalnya itu mahal, Mbak nggak akan bisa beli. Okay. Fine. Oh my god. Maksudnya sorry to say, beli itu kayak krek. Maksudnya kayak kita bukannya sombong ya Vin, maksudnya kayak dalam sekali kita gajian itu kayak bisa 2 LV. Anjay. Dulu Jizu. Maksudnya kayak yang gimana ya, kayak maksudnya ya bukan kita nggak bisa beli juga gitu loh. Jadi maksudnya jangan judge orang jangan begitu gitu. Underestimate. Tapi karena gue lagi kesel nih Vin, gue langsung digituin. Dan itu lo bayangin itu Singapura 4 landing dan itu landing ke terakhir. Oke, bayangin kayak mana gue udah capek mendidih gitu kan, udah capek terus udah ngebul otak, udah lelap, badan udah mau rontok semua gitu. Tiba-tiba lu nemuin penumpang yang begitu kayak yo senggol bacok nih. Gue refleks di situ langsung gue bilang, maaf Bu, kalau ibu bilang saya nggak mampu beli ini, detik ini juga saya 5 LV saya bisa beli. Walaupun sebenarnya Sultan. Sebenarnya gue nggak mampu. Sultan. Maksudnya LV yang di Mangga 2 gitu. Gue nggak mampu beli LV yang original. Bisa beli 5, nabung dulu berapa bulan ya kan? Berapa bulan ya? Baru itu. Itu sih yang benar-benar yang kayak sampai sekarang tuh gue hafal. Padahal itu tahun pertama gue masuk ke sana jadi flight attendant. Dan sedangkan ini udah tahun ke-8 ya. Berarti istilahnya udah 7 tahun gue ngalamin dan gue masih ingat persis. Mungkin si ibu ini nonton ini ya mungkin bisa. Ya siapapun mungkin yang punya pengalaman seperti ini nonton ini. Tolong ya, prihatin sama kita. Karena ya karena ini ya kebanyakan yang gue alamin tuh banyak karena kadang-kadang mindsetnya orang-orang kita khususnya kayak masih menganggap pramugari itu hanya sebagai pelayan, bukan hanya serving karena disuruh-suruh diinjak-injak gitu. Yang harus menuruti semua maunya kita sebagai penumpang. Ya emang sih penumpang itu adalah raja gitu. Kita harus, tapi kan ibaratnya pesawat itu kan rumahnya kita nih. Penumpang itu kan tamunya kita. Jadi kita kayak the best gitu loh sama penumpang. Kita kan yang serve, kita memang serve mereka, kita melayani keselamatannya, kenyamanannya, kita yang menyajikan ini itu. Tapi alangkah baiknya sebagai tamu yang menghargai gitu loh tuan rumahnya.
itu maksudnya. Nah jadi tuh kadang-kadang ya salah kayak pemikiran ya, karena mungkin mereka ngelihatnya memang ya amit-amit. Sebenarnya kita memang berharapnya kita cuma hanya melakukan surfing, nggak ada yang mengenai safety ya. Maksudnya terjadi hal-hal yang buruk gitu kan. Kita pasti yang pengennya yang normal prosedur aja gitu kan. Tapi memang sebenarnya kalau kita balik lagi nih, kita ngulas pekerjaan pramugari itu jobnya apa sih sebenarnya? Itu kita nyelamatin penumpang gitu loh. Kita itu bertanggung jawab untuk keselamatan penumpang. Itu nomor satu banget. Apabila terjadi apa-apa. Jadi kalau misalnya jangan salah pemikiran. Kalau misalnya terjadi apa-apa, pramugari itu adalah orang terakhir yang keluar setelah penumpang menyelamatkan. Jadi pramugari itu nggak boleh lari kabur gitu. Nggak boleh egois menyelamatkan diri sendiri. Mereka tuh harus mikirin orang lain dulu baru dirinya sendiri. Jadi kayak momok utama untuk di dalam kabin pesawat itu, kalau pilot kokpit kan ya udah dia bertugas dalam satu pesawat itu kan, yang bertugas ke pesawatnya. Kalau kita yang lebih ke penumpangnya gitu, yang ada di kabinnya. Jadi kita momok utama atau kayak acuan gitu loh. Iya, benar, saat emergency itu kita. Terus itu makanya kayak ya kadang-kadang juga sebel ya Vin, kalau misalnya pada saat mungkin kita ada menegur penumpang untuk matiin handphone atau apa, itu pasti ada alasannya. Apapun yang dilarang sama pramugari pada saat di pesawat pasti ada alasannya gitu. Kita nggak akan semena-mena. Sebenarnya kalau kita nggak perlu menegur penumpang juga kita males ya, karena dijutekin pastinya. Jadi kayak pasti kita nggak akan mau gitu. Jadi kayaknya untuk poin selanjutnya kita akan lanjut di part yang kedua, yaitu kita akan ngebahas masalah pengalaman terbaik saat terbang. See you di part yang kedua. Bye.